Cek. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari tim juri ya. Ada Mas Ilham ini, Habib ngajar di SMA 1 Selawi. Kalau saya guru musik di SMK 1 Adurna, Bu. STM ADB. Ya, kalau bicara juri, kalau yang sering di FLS SD ikut, mungkin sering ketemu saya, Bu. Karena saya juga sering ditugaskan di FLS 2 SD dan SMP. Untuk catatan hari ini, untuk seluruh orang udah bagus semua, Bu. Apresiasinya boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Apalagi untuk adik-adik di tingkat MI, mungkin ke depan bisa lebih kompetitif dari persiapan prepare. Mungkin ini lebih ke pembinanya ya, prepare dari musiknya, dari latihannya, kemudian dari melatih mental anak agar siap bagaimana bersikap ketika menang dan bagaimana bersikap ketika belum menang. Bukan kalah ya Bu ya, belum menang. Iya, karena ada fase di mana hari ini kita gagal, ke depan kita bisa berhasil. Ya, untuk catatan hari ini mungkin akan ditambah juga oleh Mas Ilham Habib. Satu adalah mental, jelas ya. Nggak tahu nanti pas latihan bagus kok ini kurang, seperti itu. Kedua adalah pemilihan lagu. Kalau udah bicara pemilihan lagu, otomatis harus disesuaikan juga dengan nada dasar namanya Bu. Ya. Apalagi tadi ada yang lagunya cowok dinyanyikan cewek, lagunya cewek dinyanyikan oleh cowok. Dan kebanyakan hampir semuanya musiknya itu dari YouTube Entertainment, betul Bu? Iya, nggak ada yang bikin musik sendiri untuk karakter suaranya biar pas, karena berhubungan dengan apa Bu? Range suara cowok dengan cewek kan beda ya Bu ya. Tapi sebenarnya kalau untuk tingkatan SD itu hampir sama, tetapi untuk iringan pasti beda. Tadi ada yang catatannya adalah ada musiknya nada dasarnya terlalu rendah, terlalu tinggi. Akhirnya sebenarnya punya materi yang bagus Bapak Ibu. Materi vokal berarti dari awal. Apakah itu ikut les atau bawaan? Berarti udah bakat dari lahir. Emang anak itu bisa nyanyi. Tetapi karena nada dasarnya gak sesuai, akhirnya contohnya lagunya Budi Doremi itu kan rendah-rendah banget, tinggi-tinggi sekali. Ada yang ngambil langsung dari tinggi, giliran ref selesai Bu, karena udah tinggi banget gak nyampe. Ada yang bawahnya bagus, ternyata pembawanya kurang. Contohnya nyanyi cuman berdiri saja seperti ini. Kemudian kurang interaktif. Interaktif berarti ya pembawaan, misalkan interpretasi lagunya gimana, kemudian pembawaannya bisa menguasai lagu dengan baik. Itu jadi tadi kami menilai sesuai apa yang kami lihat dan kami dengar. Jadi ada beberapa yang bagus di depan, kesananya kurang. Ada yang pitch, ada yang falas. Kalau pitchy itu falasnya gak terlalu banyak, jadi kurang setengah. Ada yang seperti itu. Kemudian ada yang emang dari awal sampai terakhir itu orang awam juga bisa menilai, wah itu kurang tepat nadanya. Jadi falas dari awal sampai terakhir itu bisa nilai. Jadi apa yang dilihat oleh orang awam belum tentu juri. Jadi ada perbedaannya Bu ya. Yang misalkan orang awam mungkin lebih tahu bagus dan tidak, tapi kalau juri lebih detail. Apa yang harus bisa, kategori yang bisa dimasukkan dan lain-lain. Kemudian tadi ada masukan dari Mas Habib juga, gerakannya ya Mas Habib ya. Contohnya Bu, sebenarnya itu sudah tidak apa ya, tidak pas diterapkan ke anak. Itu lebih ke fasenya PAUD atau anak TK ya. Mohon maaf ya, tanda kutip ya. Contohnya, kalau matahari nunjuk ke atas, kalau ada hidung nunjuk ke hidung, kalau ada cinta cinta, itu anak terlalu pusing ya Bu kalau harus gerakan seperti itu. Fokusnya kan nyanyi dulu, jadi biar natural dulu aja, tetapi emang pembawanya bagus seperti itu. Jadi kalau ke depan misalkan lomba nyanyi, anak tidak harus dipaksakan dengan gerakan sesuai dengan liriknya terlalu banyak. Lebih prepare di iringan satu. Kalau ada budget lebih ya, mungkin beda ya Bu ya. Kalau ada budget lebih, saya tidak budget lebih, sewa pelatih, bikin iringannya sesuai dengan karakternya. Jadi ada contohnya, ada bagian pertama song 1, song 2 ref, kemudian kembali ke song 1, itu
setelah ref sudah ada improvnya. Pertama biasa dulu, ref, improvnya lagi. Jadi itu kelihatan, oh berarti ada yang ngelatih, ada prepare-nya lebih baik ini. Di luar kemampuan anak atau materinya. Mungkin itu. Jadi mungkin ada beberapa catatan seperti itu. Kita boleh kasih plus buat panitinya ya Bu ya. Karena sudah baik. Tadi saya masukkan, biasanya lomba kalau pesertanya sedikit, kemudian mohon maaf kurang kompetitif, itu paling 1, 2, 3 Bu. Tapi ini untuk memfasilitasi anak ada penghargaan lebih, bisa sampai 6 besar. Tepuk tangan Bapak Ibu. Nanti ada tambah dari Mas Habib. Intinya dari saya, kami menjuri apa yang kami lihat hari ini, apa yang kami dengar hari ini, sesuai musyawarah kami ada 2 juri. Kami juga tidak tahu asal dari mana. Nanti kami hanya tahu dari nomor peserta. Jadi selamat untuk yang mendapat nomor juara dan terus semangat untuk yang belum berhasil hari ini. Jangan patah semangat. Jalan masih panjang, masih MI bisa tahun depan bisa ikut lagi melalui evaluasi hari ini. Mungkin dari saya cukup. Ada tambahan Mas Habib? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahi Bapak Ibu, masih semangat gih? Semangat toh. Yang adik-adik masih semangat adik? Masih luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yang jelas luar biasa, dari pertama tadi peserta nomor 1 sampai nomor 20 saya melihat adik-adik ini semangat untuk belajar. Itu hal yang perlu kita apresiasi tinggi Bu. Jarang ada anak kecil seusia mereka itu mau ikut lomba, jarang sekali. Ini yang perlu kita apresiasi. Dari saya sedikit lagi tambahan terkait dengan koreksi tadi. Tadi beberapa sudah disebutkan oleh Mas Afri juga. Yang pertama paling penting tadi betul Bu, nada dasar, hati-hati. Tadi saya lihat dari awal sudah masuk ada peserta begitu nyanyi, ih suaranya apik ya. Ekspektasi saya, wah bakal keren. Ternyata nada dasarnya kerendahan. Jadi si anak kurang maksimal ketika nyanyi. Ada juga yang ketinggian, jadi ketika ref nggak nyampe, akhirnya fales. Itu yang dinamakan pitchy, Bapak Ibu. Sedikit sharing ya. Mungkin di sini pembinanya ada beberapa yang tidak dari musik. Jadi ada istilah pitchy dalam musik. Itu hampir seperti fales, tapi tidak terlalu jauh. Itu namanya pitchy, ngambang suaranya. Nah itu yang bisa didengar sama beberapa orang musik ya. Jadi orang musik juri pastinya sudah bisa mendengar yang namanya pitchy itu. Kemudian yang kedua gerakan, betul. Tadi juga sama, ada peserta laki-laki kalau nggak salah ya. Laki-laki itu suaranya bagus, suaranya secara materi bagus ya, secara materi bagus. Tetapi ketika dia sudah mau masuk ref, terlalu banyak gerakan Bu. Tangannya kanan, munggah, sedakep, nyekel dada, sepirang-pirang. Sampai akhirnya dia hilang fokus ketika ref, fales, blank. Di bagian akhir lagu lupa lirik. Apa maning itu fatal ya, lupa lirik. Ya walaupun misalkan sedikit, oke lah, ini beberapa lepas tempo, lirik lupa. Ya karena itu hilang fokus karena terlalu banyak gerakan. Nah ini gerakan ini saya kira ini sudah gaya lama Bu. Untuk sekarang update-nya kalau sampai ke provinsi atau nasional sudah tidak ada gerakan seperti itu ya. Kemudian kurangi juga gerakan kanan kiri Bu. Nah ini bagi Bapak Ibu pembina ya, kanan kiri ini juga gampang menghilangkan fokus. Jadi lebih mending jalan ke kanan, stop, tangan lagi, tangannya cukup kayak gini, nggak usah matahari, cinta, hidung, pipi, kanan kiri, nggak usah, cukup tangan aja, siap lagi, tangan lagi, siap lagi, geser lagi ke kiri, ke belakang lagi, itu sudah cukup ya. Selebihnya adalah ekspresi muka Bu, itu malah lebih bagus. Ekspresi muka di mana, muka seneng, muka sedih, itu catatan kedua. Yang ketiga miking, hati-hati. Tadi ada beberapa miking itu cara megang mic Bu, bahasa Tegalek cara megang mic. Tadi ada yang cara megang micnya kayak gini, tangan dua, kan ditonton orang apik ya. Paling tidak dimaksimalkan tangan kiri atau tangan kanan. Ada juga yang kedekatan kayak gini Bu, jadi suaranya kayak kiye ya, jadi suaranya tidak terdengar jelas ya. Jadi yang namanya miking itu standarnya minimal 2-3 jari ya, 2-3 jari yang jelas, tergantung dengan nanti volume mic-nya. Misalkan memang harus dimepetkan ya maksimalnya 1 jari biar suara terdengar jelas, tidak bindeng. Tadi ada suara anak ketika di belakang saya dengar, suaranya apik. Ketika maju masuk mic suaranya beda.
karena mepet nemen jadi bindeng kayak kiye ya, beda ya Bu suaranya ya Bu. Nah itu miking perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir ini untuk yang putri, khusus yang putri, update-nya kalau masuk provinsi harapannya make up Bu, ini walaupun beban penilaiannya sedikit ya, tapi tetap mempengaruhi sedikit. Make up diharapkan untuk SD SMP itu natural, jangan yang terlalu tebal. Tadi ada beberapa saya koreksi yang terlalu tebal make up-nya ya, terutama putri. Itu pertama looking untuk juri kelihatan. Yang buat saya natural ya usia anak-anak lah, natural lucu, wah kayaknya apik ya, sudah mendapat first impression yang baik dari juri. Ya tapi kalau sudah tebal, isgaran kayak menor temen, ya jurinya akhirnya menilainya agak miring kayak gitu. Ya, dan selebihnya insya Allah penilaian saya dan Mas Apri itu sangat objektif ya. Jadi yang namanya objektif itu dilihat dari penampilan yang ada Bapak Ibu. Makanya tadi ada beberapa pembina juga yang sudah ke kami menanyakan koreksinya sudah ada, dan tak bilang ini penilaian kita berdasarkan apa yang tampil. Karena kalau pembina bilang biasanya lebih ke subjektif Bapak Ibu. Soalnya ngilang latihannya sih, latihannya apik Kak. Ya barang tampil jebulane grogi, ya kan, yang itu yang kita nilai. Jadi apa yang ditampilkan itu yang kita nilai. Oke, kurang lebihnya